Modal material itu ya berbentuk uang lah, seperti beruang, barang. Nah itu berbentuk material. Kemudian tadi kan berdasarkan wujudnya, sekarang berdasarkan kebutuhannya. Berdasarkan kebutuhannya itu terbagi menjadi 3. Ada modal investasi awal, kemudian modal kerja, dan modal operasional. Nah, modal yang pertama, investasi awal, dikeluarkan itu ya dari awal gitu, dari misal kita nyari lahan buat wadah kita berusaha berbisnis kan. Nyari lahan, kemudian dibangun lahan itu menjadi bangunan sebuah rumah untuk kita bertempat di situ. Misalkan beli mesin jahitnya atau beli benang-benangnya, beli jarumnya. Nah itu modal investasi awal. Kemudian ada lagi modal kerja. Nah modal kerja itu dikeluarkan itu untuk membeli barang isi ulang lah. Misal kan tadi wadahnya udah ada rumah, nah di rumah itu udah ada mesin jahit. Nah kita belanja kain atau belanja benang atau belanja kerah gitu, atau belanja apa ya buat dijadiin sebuah bentuk gamis, bentuk kemeja, bentuk celana. Otomatis ada barang dong, kain, benang dan lain-lain. Nah itu modal kerja. Nah kemudian ada lagi modal operasional. Nah operasional ini kalau bahasanya itu kayak untung, bati lah. Nah dari bati itu misal Islam menjual gamis tersebut, dari 10 gamis itu 10%-nya dibagi 2, untungnya 10%, 5% ke kantong, 5% untuk operasional. Nah operasional itu buat apa? Buat kita bayar listrik di situ tuh, buat bayar bulanan gajian para pegawai yang gawe di Islah. Nah segitu kurang lebihnya. Dalam berwirausaha. Sebenarnya untuk rumus menghitung modal itu banyak sekali macamnya. Coba saya di sini ambil yang lumayan singkat atau yang lumayan mudah dipahamin ya. Jadi untuk rumus modal awal itu sama dengan modal investasi, terus kita tambahkan modal kerja, terus kita tambahkan lagi dengan modal operasional. Nah kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Zihan mengenai apa itu modal investasi, modal kerja, serta modal operasional. Mungkin di sini saya akan memperjelas lagi tentang apa ketiga modal itu. Kan ketiga modal ini termasuk dalam bentuk modal berdasarkan kebutuhannya. Nah, kalau modal investasi sendiri itu artinya modal yang memang kita keluarkan untuk beli alat bisnis yang bernilainya itu tinggi, sehingga nanti alat ini itu bisa digunakan dalam waktu jangka panjang. Contohnya yang tadi seperti Dian sebutkan, misalnya contohnya itu kita kalau misalnya mau bikin satu pabrik baju gitu, pasti kita kan butuh mesinnya, terus kita butuh gedungnya, ataupun kita butuh mobil operasionalnya. Nah itu masuk ke dalam modal investasi karena bernilai tinggi dan juga mempunyai waktu yang habisnya itu jangka panjang. Kemudian untuk modal kerja sendiri itu adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan barang bahan baku untuk mengembangkan bisnis. Contohnya seperti kancing, kalau misalnya kita mau bikin suatu pabrik baju, ataupun jarum jahitnya, terus benangnya, ataupun kainnya itu sendiri. Nah, untuk modal operasional itu adalah dana atau biaya untuk mendukung kelancaran operasional bisnis. Contohnya ketika kita mau bayar gaji karyawan, kemudian sewa ruko, biaya air dan listrik itu masuk ke dalam modal operasional. Nah, ketika sudah kalian tahu semua nih modal investasinya apa saja, modal kerjanya apa saja, modal operasionalnya apa saja, kalian tambahkan semua. Nah, kalau sudah ditambahkan itu bisa menjadi modal awal. Lanjut, Sah. Oke.
Contohnya gini, ada contoh soal, kita ambil yang gampang aja. Misalnya ada dari PT Garuda Jaya itu akan memulai usaha baru. Rincian modalnya seperti yang di bawah ini. Ada yang pertama modal investasi. Modal investasinya itu mereka beli laptop seharga 5 juta, printer seharga 750.000, kemudian beli handphone, beli langganan internet, terus meminta izin usaha, dan juga membeli mobil operasional yang totalnya itu 85.500.000. Kemudian PT Garuda ini mempunyai modal kerja untuk pembelian tinta printer ataupun kertas yang seharganya itu semuanya 385.000. Dan untuk modal operasional dari PT Garuda, contohnya itu ketika bayar gaji karyawan, sewa tempat atau ruko, kemudian bayar PLN, PAM, BBM mobil atau bahan bakarnya mobil, biaya dapur itu totalnya 10.600.000. Nah, lanjutlah. Jadi kesimpulannya, kalau dirinci modal di atas, maka si PT Garuda ini butuh modal awal sebanyak 95.985.000. Nah, itu hasil dari tambahan modal investasi, modal kerja, dan juga modal operasional. Ya, lanjutlah. Nah, untuk proses kewirausahaannya sendiri ada 4 fase aktual khusus atau fase ketika kita melakukan kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama ada identifikasi masalah ataupun peluang. Nah, ketika kalian ingin mengidentifikasi masalah ataupun peluang, kalian bisa menggunakan analisis SWOT, atau yang SWOT itu kan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang artinya itu strength itu kan kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu kesempatan, dan juga threat itu tantangan. Ketika kalian menjalankan bisnis itu apa saja, nanti dijabarin satu-satu, kelemahannya apa, kemudian kekuatannya apa, peluangnya apa, ataupun tantangannya apa. Nah, kalau udah, kalian juga bisa tentukan target market kalian, mulai dari genrenya itu apa, kalian mau masuknya ke perempuan, apa ke laki-laki, apa kedua-duanya unisex, ataupun kalian bisa melihat dari usianya, yang kalian cari itu mau anak muda, apa yang menengah ke atas, ataupun orang yang sudah tua. Terus yang kedua langkahnya itu adalah mengembangkan rencana bisnis kalian. Nah, kalian bisa melakukan dengan cara melakukan inovasi ataupun memperhitungkan anggaran belanja kalian yang nanti akan dilakukan atau diimplementasikan dalam bisnis kalian. Dan jangan lupa ketika mengembangkan rencana bisnis kalian itu, kalian bisa melakukan dengan cara promosi. Promosi secara kecil-kecilan itu kan bisa melalui teman ya, misalnya tolong dong promosiin dagangan saya di status kamu atau misalnya di WhatsApp kamu. Nah, kalian sebagai imbalan kalian masih bisa tuh ngasih misalnya barangnya, atau masih sebagai timbal balik feedback ketika mereka mempromosikan barang kalian. Tapi kalau kalian misalnya pengen dapat engagement atau pendapatan lebih, kalian itu bisa coba untuk promosi melalui influencer ataupun iklan-iklan yang ada di Instagram ataupun Facebook, walaupun memang itu berbayar per bulannya, tapi itu biasanya akan menghasilkan pendapatan atau pemasukan yang lebih ke dalam bisnis kalian. Dan untuk proses yang ketiga itu analisis sumber daya yang diperlukan, mulai dari sumber daya manusianya apa saja yang dibutuhkannya atau tipe-tipenya bagaimana, dan yang terakhir itu prosesnya itu melaksanakan bisnis usaha Anda. Dan mungkin ketika melaksanakan bisnis usaha Anda, nanti kita akan dilanjutkan atau akan dijelaskan oleh saudari Kiki. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi sedikit tentang proses pertumbuhan kewirausahaan. Proses pertumbuhan kewirausahaan ini umumnya itu proses pertumbuhan kewirausahaan itu berkembang pada 3 proses ya. Nah, yang pertama itu proses imitasi atau duplikasi. Nah, pada tahap ini itu seorang wirausahawan mulai meniru ide-ide orang lain, misalnya seperti memulai usaha barunya yang diawali
dengan meniru usaha orang lain dalam menciptakan jenis barang yang dihasilkan, meniru barang yang sudah ada gitu. Nah, terus yang kedua itu duplikasi pengembangan. Nah, pada tahap ini wirausaha ini mulai mengembangkan ide barunya. Jadi dalam tahap duplikasi produksi ini wirausaha kita dapat tahu itu langkah apa yang harus kita lakukan dalam berwirausaha. Terus yang kedua itu inisiatif proaktif. Nah, ini itu merupakan ciri yang mendasar ya. Jadi si pengusaha itu tidak menunggu sesuatu terjadi, tapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang untuk pelopor bisnisnya. Nah, yang ketiga itu berorientasi pada prestasi. Nah, si pengusaha yang sukses itu selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya gitu. Seperti kayak mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan yang menjadi perhatian utama. Nah, jadi terus juga setiap sebanding dengan yang sebelumnya gitu. Terus yang keempat itu ada berani mengambil risiko baik dalam bentuk uang maupun waktu. Terus ada kerja keras. Nah, kerja keras dan gigih, jadi tidak membatasi jam kerja untuk mencari peluang yang datang. Terus ada komitmen. Jadi komitmen ini pada berbagai pihak juga merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Nah, komitmen ini untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban untuk segera ditepati dan direalisasikan. Terus yang terakhir itu ada mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Nah, baik berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Nah, hubungan baik yang perlu dijalankan itu seperti kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Nah, jadi untuk untuk berhasil gitu dalam sebuah bisnis itu seorang wirausahawan harus memiliki visi misi yang jelas, mempunyai kemauan dan berani dalam mengambil risiko yang akan datang maupun dalam bentuk uang dan waktu gitu. Terus mampu merencanakan, mengorganisasikan dan menjalankan usaha dengan bekerja keras serta tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya izin menjawab untuk pertanyaan ini. Tadi sebelumnya ini tuh bertanya tentang masalah laba ditahan, terus juga dividen polisi dan juga polling dari polisi. Jadi kita dari awal ya, laba ditahan itu bagian dari laba bersih perusahaan atau keuntungan bersih dari perusahaan itu. Nah, hasilnya itu ya dari hasil jual beli yang tujuannya itu supaya membiayai kepentingan usaha mau itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, kalau kenapa disebut laba ditahan? Ya karena ada kesepakatan dengan dividen polisi atau kebijakan keuangan dan juga plowing back policy. Plowing back policy itu adalah kebijakan penanaman kembali. Kenapa kayak gitu? Jadi nanti si laba ditahan ini atau keuntungan bersih ini akan ditahan dan akan ditanam kembali sebagai investasi perusahaan dalam waktu jangka panjang dan juga jangka pendek gitu. Jadi nggak dikasihin ke misalnya Indah investasi ke Mbak Lisa nih. Nah, uang dari Indah itu nggak dibalikin ke Indah loh gitu. Jadi ditahan dulu sama Meli jadi buat investasi di penjualan berikutnya. Itu disebut laba ditahan. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang harus kita siapkan untuk mengajukan pinjaman modal kepada kreditur, misalkan ya bank. Jadi ini kan tadi sudah Bapak jelasannya secara rinci. Yang intinya itu, jadi kita itu perlu mempersiapkan berkas-berkas yang memang menunjang ketika kita itu ingin mengajukan peminjaman dana, misalnya fotokopi KTP, fotokopi KK, tabungan,
bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya. Kemudian yang paling penting itu dari fotokopi atau dari slip gajinya kalian. Nanti dari slip gaji pihak bank itu akan mencari tahu berapa gaji kalian. Kalau misalnya kalian itu meminjam 5 juta tetapi perkiraan taksiran dari gaji kalian itu sekitar 2 sampai 3 juta, itu kemungkinan akan dipinjamkan dengan dana yang lebih kecil dari 5 juta itu. Nah, kemudian ketika kalian meminjam di bank, yang harus kalian ketahui nanti kalian itu akan dicek dulu. Ketika di bank itu akan dicek namanya day checking. Jadi kalau day checking itu nanti dilihat dari mutasi rekeningnya kalian. Berarti dicek dari rekening mutasi kalian ataupun dari tanggungan utang ataupun kredit yang sudah kalian ajukan ke pihak bank-bank sebelumnya. Kalau misalnya kalian itu memiliki kredit macet ataupun susah dalam penagihan peminjaman dana, itu kemungkinan besar kalian akan di blacklist atau peminjaman dana kalian itu akan sulit untuk di ACC. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya nanti ditambahkan oleh teman-teman. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Melisa ya. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana jika ada seorang wirausaha sudah memiliki target dalam berwirausaha, tetapi dia tidak memiliki modal atau bahkan yang tadinya punya usaha lalu bangkrut, atau modal yang kemarin sudah habis. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membangun modal tersebut? Izin jawab ya. Tadi kan udah dijelaskan juga gitu sama Bapak, terus sama Putri juga tadi juga udah dijelaskan gitu. Kita juga kan bisa meminjam modal itu ke bank dengan prosedur yang telah ada gitu. Jadi tinggal ngikutin aja gitu. Nah, jadi tapi sebelum kita meminjam ke bank itu, kita harus rencanain dulu nih dana apa saja yang maksudnya dana yang kita butuhkan itu. Nah, terus juga itu tidak harus mengembalikan modal setelah digunakan untuk bisnis. Jadi kita tuh tidak ada tuntutan untuk membalikan modal tersebut karena modal tersebut udah milik kita gitu, ada di diri kita modalnya. Kemudian tidak ada keterkaitan waktu gitu, nggak ada jatuh tempo gitu harus bayar ke bank. Kemudian kalau misalkan kekurangan dari modal sendiri, nah kekurangan dari modal sendiri itu sulit untuk digunakan perkembangan. Jadi kita tuh lebih sulit gitu kalau mengembangkan, karena kalau berjualan sulit berkembangnya, sulit berkreasinya. Karena apa? Karena modal untung yang kita dapat itu selalu berpikiran, tapi gimana orangnya ya, selalu ini mah udah untung ini gitu, jadi gitu aja gitu, nggak ada peningkatan lagi. Salah satu kekurangannya, tapi tergantung orangnya juga. Kalau misalkan orangnya api, orangnya gigih, pasti akan lebih sukses, akan lebih bangkit lagi, akan lebih berjaya lagi. Sedangkan keuntungan jika modal itu meminjam, kita meminjam modal, untungnya itu lebih cepat, ada uang cepat. Jadi kita itu lebih singkat juga untuk mendirikan sebuah bisnis atau sebuah perdagangan perusahaan, karena uangnya itu udah ada. Terus lebih semangat gitu kalau misalkan kita udah mau usaha ini nih, terus modalnya nggak lama datang, jadi kita tuh masih bersemangat banget gitu, jadi excitednya. Sedangkan kekurangan jika meminjam, misal kita meminjam ke bank, nah kalau minjam ke bank kita kan ada jatuh tempo gitu, berasa diikutin terus gitu, jadinya nggak tenang gitu usaha teh. Kemudian pihak bank itu melakukan tindakan-tindakan kayak, bukan error, apa ya, kayak nagih-nagih terus kalau misalkan kita telat bayarnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mangga dari teman-teman ada